kalian masih bersemangat untuk belajar proyek IPAS di Lab IPA. Oke, sebelumnya berdoa dulu, silahkan KM untuk memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Tidak. Yang tidak masuk siapa? Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Ya, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi dan kegunaan alat ukur panjang mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan cara penentuan skala utama, skala nonius, dan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer skru. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan konsep ketidakpastian dengan pengukuran tunggal. Berikutnya yang keempat, kalian bisa mengaplikasikan konsep pengukuran untuk menentukan nilai skala utama, skala nonius, dan hasil pengukuran serta ketidakpastiannya pada alat ukur panjang mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Sebelumnya, Ibu akan mereview materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat? Apa yang kalian ketahui tentang besaran dan satuan? Izin jawab. Ya, silakan Lisna. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan ada nilainya. Dan satuan selalu mengikuti nilai dari besaran. Oh iya. Nah, yang namanya pengukuran ini sangat penting dan sering kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di kegiatan ekonomi di pasar itu pasti ada pengukuran ya. Ketika kalian beli cabai misalkan, itu kan akan ditimbang, ya. Yang ditimbang itu kan massa, ingat, bukan berat ya, massa. Nah, nantinya kalau misalkan pengukuran yang kalian lakukan tidak sesuai, alatnya tidak sesuai, atau hasilnya ternyata prosesnya tidak sesuai, itu kan bisa salah satu pihak dirugikan, entah itu penjualnya atau pembelinya. Atau pengukuran di bidang kesehatan. Dokter itu kan sering meresepkan obat ya. Ketika sudah diperiksa, pasien pasti akan diresepkan obat. Itu kan takarannya harus sesuai. Kalau pengukurannya salah, dosis obat yang ditakarnya ternyata tidak sesuai, itu resikonya sangat besar. Kemungkinan taruhannya nyawa ya. Karena nggak main-main tuh obat keras ini kalau misalkan tidak pas atau tidak sesuai takarannya. Nah, karena pentingnya pengukuran, maka kita akan belajar mengenai pengukuran, tapi khusus di pengukuran panjang. Nah, yang akan kalian lakukan nantinya ada praktikum per kelompok ya. Bahan alat LKPD sudah Ibu sediakan. Kalian nanti melakukan praktikum pengukuran panjang. Langkah-langkahnya silakan dibaca di LKPD. Kemudian hasil praktikumnya atau pengukurannya dicantumkan, dituliskan di LKPD. Kemudian di LKPD itu nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab sampai ke kesimpulan. Sesudah itu kalian komunikasikan, presentasi. Nah, dilihat gambarnya. Ini Ibu ada bawa bendanya. Ini kira-kira apa ya? Baut dengan mut. Ya, baut dengan mut. Nah, kalau kita ingin mengukur diameter baut dengan menggunakan mistar, apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Tinggal diukur dari ujung ke ujung. Ya. Kalau tidak bisa, ini kan tadi jawabannya bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, kenapa? Misalkan. Apakah akan akurat hasilnya? Tidak seakurat, tidak akurat ya kalau menggunakan mistar. Nah, kalau tidak
panjangnya lebih dari 15 cm, kita tidak bisa menggunakan ini. Ya. Kemudian ada skala nonius atau skala geser. Ini yang bisa digeser seperti ini. Ya. Dari 0 sampai, kalau kita lihat karena perhatikan ya, ketelitian alatnya 0,05 mm, maka jumlah skalanya di sini adalah 20 skala untuk skala nonius. Nah, ketika kita ingin mengukur diameter atau panjang benda, diameter luar, kita bisa menggunakan atau menyimpan bendanya di sini. Ya. Sama seperti ini. Ya. Kalau sudah pas, nanti tinggal dikunci saja, tinggal digeser ini, dikunci. Baru lakukan pembacaan skala utama dengan skala nonius. Karena ketelitiannya 0,05, maka skala noniusnya dikalikan 0,05. Nanti hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan. Supaya mudah, ini dibuat dalam milimeter saja skala utamanya. Jadi kalau di sini 1 cm, berarti nanti tinggal dikalikan 10. Jadi 10 mm. Ya. Untuk mengukur diameter dalam, kalian bisa menggunakan bagian yang ini. Kalian silahkan duduk per kelompok ya. Kelompoknya sudah yang kemarin kita bentuk saja di proyek penanaman pohon, tidak berubah. Nah, perwakilan dari tiap kelompok silahkan mengambil alat, ya, alat dan bahan, dan juga LKPD. Silakan perwakilannya sendiri. Oke, silakan dibuka LKPD-nya, kemudian dicantumkan kelompok berapa, nama anggota kelompoknya siapa saja, baca petunjuknya baik-baik, kemudian silakan melakukan praktikum. LKPD-nya dibaca petunjuknya. Nah, kalau misalkan tidak terlihat, ya, supaya bisa di zoom, yang alat ini bisa dipoto pakai HP. Nanti kan kelihatan ketika di zoom skala utama dan skala noniusnya berapa, supaya lebih jelas. Ya, tapi kalau misalkan dengan seperti ini terlihat, boleh silakan. Ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Silakan perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan, mengkomunikasikan hasil pengukuran dan analisis datanya. Silakan kelompok 3 ke depan. Bagian benda yang diukur yaitu diameter luar ulur baut. Nilai ketidakpastiannya yaitu delta X dikali X delta X sama dengan setengah kali 1 mm dan hasilnya adalah 0,5 mm. Hasil dari ketidakpastiannya yaitu 10,0. Hasil pengukuran itu 10 mm, ketidakpastiannya 0,5 mm. Ingat, ketidakpastian itu kan didapat dari nilai setengah dikalikan nilai skala terkecil. Sedangkan hasil pengukuran kita sebut saja HP, ini penjumlahan dari skala utama ditambah skala nonius. Pada skala nonius atau rahang geser, skala nonius adalah skala yang terbaca pada rahang geser. Carilah skala nonius yang berimpit atau segaris lurus dengan skala utama, kemudian dikalikan dengan skala terkecil atau nonius dan skala. Beres, silakan kelompok lain menanggapi. Ada pertanyaan? Sama hasilnya ya? Sama. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil penyelidikannya menggunakan jangka sorong dan sorong tersebut. Kita kasih applause untuk kelompok 3. Kalau kita lihat, kita bandingkan, meskipun ketiga alat ukur ini sama ya fungsinya untuk mengukur panjang, tapi tidak semua ukuran atau besaran yang bisa dilakukan atau diukur dengan menggunakan ketiga alat ini. Karena spesifikasi alat, ternyata ketiga alat ini mempunyai
batasan. Contohnya ketika kita ingin mengukur diameter dalam mur, ini tidak bisa menggunakan hektar atau mikrometer sub. Yang bisa digunakan itu hanya jangka sorong saja. Ya, ada evaluasi ya, atau kita sebut saja tes formatif. Linknya ibu bagikan di grup masing-masing ya. Ada 6 pertanyaan untuk tes formatif hari ini mengenai pengukuran panjang. Karena ini esai, meskipun soalnya ibu share di grup ya, di Google Form, tapi hasilnya kalian tulis di kertas lembar ya. Kita ada refleksi pembelajaran hari ini ya. Ibu sama refleksinya itu via Google Form. Linknya ibu bagikan di grup WhatsApp grup. Tidak usah diberi nama kalau ini. Jadi silahkan kalian bebas isi yang kita pelajari hari ini apa saja, kemudian tantangannya apa saja, hal baik apa yang muncul selama pembelajaran, dan masukan apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran. Kemudian pilihlah gambar di bawah ini yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari modul ajar ini. Apakah menyenangkan, bingung, atau bagaimana, silahkan dipilih. Untuk minggu depan kita akan bahas materi usaha dan energi. Tugas kalian silahkan mencari sumber bacaan atau literasi sebanyak-banyaknya, bisa googling atau bisa dari perpustakaan ya. Silahkan cari buku di perpustakaan mengenai konsep usaha dan energi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam.